Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Stefani Octavia, selaku MC yang akan membawakan susunan acara sekaligus membimbing jalannya diskusi pada pagi hari ini. Mari kita sapa dulu tim yang berada di samping kanan dan kiri saya. Halo, dari Partai NASA, gimana nih persiapannya di debat tahap eliminasi kali ini? Apakah sudah dipersiapkan jauh-jauh hari atau gimana? Sesungguhnya untuk persiapan kita kali ini agak mepet ya, tapi kita optimis kita bisa menang di debat kali ini. Oke, dari Partai NASA optimis untuk menang meskipun mengebut ya. Gimana nih tanggapannya dari Partai PGSI? Kan optimis buat menang. Gimana tanggapannya? Apakah yakin? Wah, oke. Kelihatannya sama-sama sudah yakin dan optimis ya, teman-teman. Baik, kalau begitu kita mulai dari perkenalan tim debat. Ada perwakilan 27 partai politik yang mengikuti acara debat pada kali ini. Dari kloter 3, ada Partai NASA dari kelas 11C. Dan silakan untuk Partai NASA untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan dengan saya Christian Hengki Wahyudi, berasal dari Partai NASA dan asalnya dari kelas 11C. Perkenalkan, nama saya Fulgensius Evan Trienggi dan saya berasal dari Partai NASA. Perkenalkan, saya Cynthia Dwiratna dari Partai NASA kelas 11C. Melawan Partai PGSI dari kelas 11H. Silakan untuk memperkenalkan diri. Halo, nama saya Muhammad Eka Rudiansyah dari Partai PGSI asal kelas 11H. Kenalkan, nama saya Agnelia dari Partai PGSI kelas 11. Perkenalkan, nama saya Reva Nurska Usuliarjana dari Partai PGSI kelas 11H. Baik, dimohon untuk perwakilan dari masing-masing tim debat berada di depan saya untuk melakukan switch. Silahkan, perwakilan. Baik, switch akan dimulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Silahkan duduk kembali. Baik, mari kita simak bersama penampilan tim debat kloter ketiga dengan kasus sistem pemilu di Indonesia langsung atau tidak langsung, dengan Partai NASA sebagai tim pro dan Partai PGSI sebagai tim kontra. Untuk tim kontra, menurut Anda, sistem pemilu langsung mengapa sangat tidak disarankan, padahal pemilu langsung dapat mewakili rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Bagaimana tanggapan Anda? Terima kasih. Waktu dimulai 5 menit dari kata pertama yang diucapkan. Silakan. Mahkamah Konstitusi telah menetapkan untuk menolak gugatan uji materi terkait sejumlah pasal yang terdapat di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Gugatan itu mendaki agar pemilu dilakukan dengan sistem proporsional tertutup, sebab sistem proporsional terbuka dinilai bertentangan dengan Konstitusi Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan menggunakan sistem pemilihan secara langsung dapat mengakibatkan biaya yang dikeluarkan sangat besar. Biaya yang dikeluarkan mulai dari biaya penyelenggaraan kampanye, lobby-lobby partai pendukung sangat besar.
Ini memungkinkan calon pemimpin yang memiliki modal besar yang akan menang atau mereka yang mendapat dukungan dana dari pemodal besar. Terima kasih. Waktu masih tersisa 1 menit. Apakah ada tambahan dari tim kontra? Selain itu, pemimpin yang berhutang untuk biaya kampanye dan kebutuhan untuk kemenangannya akan mengembalikannya melalui proses tender yang berkali-kali lipat keuntungannya bagi penyokong modal ataupun memberikan kebijakan yang mendukung kepada pemilik modal, termasuk dalam hal ini kepentingan asing juga bisa masuk terhadap penguasaan sumber-sumber kekayaan alam kita. Sistem pemilihan langsung juga dapat menimbulkan korupsi. Untuk mengembalikan modal besar pribadi, sponsor maupun partai yang telah mengeluarkan miliaran bahkan triliunan rupiah sudah barang tentu menjadikan korupsi sebagai jalan yang nyaman. Korupsi menjadi lumrah bagi para kepala daerah. Hanya masalah bagaimana mereka bermain saja. Bisa bermain bersih dan aman ataukah tidak. Bila bermain kotor akan tertangkap KPK, Komisi Pemberantas Korupsi. Jika bermain bersih, sukses tidak ketahuan. Baik, waktu masih tersisa 1 menit. Apakah ada tambahan dari tim kontra? Apakah sudah cukup? Cukup. Bagaimana untuk tim pro? Dari tim kontra menyampaikan bahwa sistem pemilu langsung dapat menyebabkan korupsi. Apakah menurut tim pro sejalur dengan pendapat tim pro? Kalau menurut tim kami, korupsi dapat terjadi juga di saat kita menggunakan sistem pemilihan secara langsung, karena itu kan menyangkut banyak pihak yang ikut serta kan. Itu otomatis dari atas juga akan kesulitan dalam hal untuk menyesuaikan dan mengatur orang-orang yang ada di dalam pemilu tersebut. Waktu masih berjalan, apakah masih ada tambahan atau sudah cukup? Bagaimana? Apakah tim pro sudah cukup menyampaikan sanggahan? Sudah. Bagaimana tanggapan dari tim kontra terkait argumen dari tim pro? Waktu masih berjalan dan tetap berjalan. Bagaimana dengan tim kontra? Sulit menghasilkan pemimpin terbaik dari tokoh-tokoh yang ada di daerah tersebut. Pilihan DPRD cenderung hanya pada tokoh-tokoh yang dikenal oleh DPRD saja. Membesar peluang terjadinya politik transaksional antar calon kepada daerah dengan litigasi pada saat proses pilkada berlangsung. Sudah cukup? Cukup. Cukup. Terima kasih. Apakah dari tim pro ada tambahan terkait pendapat untuk mengimbangi pendapat dari tim kontra? Bagaimana? Waktu masih tersisa 4 menit. Ada tambahan? Mungkin bisa disampaikan. Bagaimana tim pro? Kalau dari tim kami juga menyetujui apa yang pendapat dari tim sebelah, karena pendapat dari tim sebelah juga sesuai dengan tim kita. Mengapa setuju? Padahal kan kalian tim pro nih, dengan di sana tim kontra. Apa yang menyebabkan atau apa asas kalian menjadi setuju dengan argumen mereka? Waktu tetap berjalan. Bagaimana tim pro?
Bagaimana tim pro tanggapannya? Silakan. Waktu tersisa 3 menit. Kalau menurut pendapat tim kami itu kan kalau dipilih secara tidak langsung itu kan yang memilih kan DPRD kayak gitu. Nah, itu tuh belum pasti pemimpin yang dipilih itu baik gitu menurut masyarakat. Jadi kami setuju kalau pemilihan itu lebih baik dilakukan secara langsung. Cukup? Baik. Selanjutnya adalah penyampaian kesimpulan dari tim pro dan tim kontra. Dimulai dari tim pro. Silakan untuk menyampaikan kesimpulan dalam waktu 2 menit. Dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Jadi kesimpulan menurut pendapat tim kami lebih setuju jika pemilu di Indonesia dilakukan secara langsung. Dikarenakan ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang ada di dalamnya. Kelebihan di dalamnya yang pertama, rakyat dapat memilih langsung calon yang dipilih sesuai penilaian pribadi sesuai rakyat. Dan yang kedua, tokoh bisa dipilih walaupun dukungan partai sedikit. Yang ketiga, masyarakat menjadi ikut tergerak untuk ikut suara aktif dalam proses pemilu. Dan ditimbang dari kelebihan pemilihan langsung, ada juga kekurangan. Yang pertama, biaya yang dikeluarkan sangat besar. Dan yang kedua, kedaulatan milik pemodal dan asing. Dan yang ketiga adalah yang paling parah, korupsi. Tapi menurut pendapat kami, lebih amannya jika pemilu di Indonesia dilakukan secara langsung karena itu merupakan dari rakyat untuk rakyat dan dipilih rakyat sendiri. Sudah cukup? Baik, dilanjut dengan kesimpulan dari tim kontra. Silakan, waktu 2 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Kami memilih pemilu tidak langsung. Kami memilih pemilu tidak langsung karena sistem pemilu tak langsung dapat membantu penghematan anggota secara menyeluruh dengan dana penghematan yang besar, mulai dari anggaran negara yang terpakai untuk menyelenggarakan pemilihan, biaya pribadi calon kepala daerah, biaya kampanye dan uang sponsorship. Selain itu juga dapat meminimalisir konflik di masyarakat. Sudah kita ketahui bahwa proses pemilihan umum mulai dari pemilihan presiden hingga pemilihan bupati melahirkan konflik dan proses kampanye. Bahkan sehingga pasca dilantiknya pemenang, proses pemilihan kepala daerah yang banyak sekali dilakukan menjadikan Indonesia terjadi konflik secara terus-menerus. Dengan Waktu kurang 40 detik. dan pilkada melalui DPRD kita akan lebih kondusif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hanya dalam pilpres saja masyarakat mengalami momentum rawan konflik. Sudah cukup? Cukup? Baik, telah usai sesi debat dari kloter ketiga. Jangan lupa untuk memvoting partai yang menurut Anda layak maju ke babak semifinal. Apakah partai NASE sebagai tim pro atau partai PGSI sebagai tim kontra? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.